Halo internet, jadi di video kali ini aku bakalan bahas tentang bagaimana sih cara pemilihan aset yang baik dan benar terkhusus pada instrumen saham untuk kita investasikan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka menengah. Disclaimer buat kalian semua, ini adalah hasil analisa aku pribadi, jadi resiko ditanggung penumpang ya guys. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita simak video ini lebih lanjut. Oke, sebelum kita lanjut dalam pembahasan analisa saham, setidaknya kita harus mengetahui apa sih dasar yang melatar belakang kita untuk menginvestasikan aset kita pada pilihan pasar modal yang berupa produk saham. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sih risk profile kita, bagaimana sih preferensi investasi kita. Jadi dari hal tersebut ada beberapa hal yang mendasar yang harus kita persiapkan agar keputusan investasi kita itu tidak salah dan sesuai dengan preferensi kita. Hal mendasar yang harus diperhatikan yang pertama adalah profil resiko. Profil risiko harus sesuai dengan preferensi kita dan diri kita pribadi masing-masing. Mengapa hal tersebut harus sesuai dengan pribadi kita? Agar tujuan investasi yang kita canangkan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan ketika kita mengalami kerugian itu tidak terlalu mendalam, dan juga ketika kita mengalami keuntungan kita tidak terlalu terjebak dalam euforia yang fana. Jadi untuk risk profile ini, berhubung aku orangnya suka tantangan dan suka mengambil resiko juga, jadi aku lebih cocok di risk profile ini risk taker. Nah, maksud dari risk taker ini adalah orang yang suka mengambil resiko. Balik lagi, kan ada hukum di mana high risk high return. Nah, aku berpegang teguh pada prinsip itu. Maka dari itu, untuk di risk profile ini aku lebih cenderung memilih risk taker dan mengambil produk pasar modal berupa saham untuk menjadi instrumen investasiku. Yang kedua, ada tujuan investasi. Mengapa sih tujuan investasi itu perlu menjadi dasar kita dalam menentukan instrumen investasi kita pada saat kita mau mulai menanamkan modal kita kepada pasar modal? Hal ini menjadi penting karena sebelum berinvestasi, terutama pada pasar modal, kita harus menentukan apa sih tujuan investasi kita agar sesuai dengan instrumen investasi yang kita pilih. Misal, kita pingin nabung aja nih, kita nggak mau resiko, akan tetapi kita pingin ada return walaupun tidak terlalu tinggi, tetapi tetap ada return pada tabungan kita. Kita bisa mengambil produk berupa reksadana. Terus ada orang yang konservatif, dia nggak mau ambil resiko dan pengen uangnya itu liquid dan tahan terhadap fluktuasi pasar yang terjadi saat ini. Orang tersebut bisa mengambil produk pasar modal berupa obligasi. Sedangkan orang yang suka resiko, tingkat pengembalian dana dengan cepat atau keuntungan dengan cepat, orang-orang seperti ini cenderung memilih produk pasar modal karena pada pasar modal, khususnya di pasar saham, bisa memberikan return yang sangat tinggi dalam waktu singkat, akan tetapi resikonya juga tinggi, baik resiko profitabilitas maupun resiko kerugian yang ada pada pasar modal, terkhusus instrumen saham. Yang ketiga, ada kondisi makro perekonomian. Ya, kondisi makroekonomi ini perlu menjadi perhatian khusus bagi kita sebagai investor pemula. Sebagaimana kita ketahui, saat ini merupakan saat pemulihan dari wabah COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Hal ini bisa kita lihat di grafik yang akan kita bahas, seperti grafik berikut. Oke, melanjutkan pembahasan yang tadi, mengapa perlu dilakukan analisa secara makro terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah merupakan grafik indeks harga saham gabungan yang ada di Indonesia. Grafik ini mencerminkan kondisi makro perekonomian yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita bisa melihat pada bulan Januari, ini terjadi penurunan harga saham gabungan yang sangat drastis. Hal ini mungkin terjadi karena pada bulan Januari ini merupakan bulan kuartal pertama yang mana banyak perusahaan itu mengeluarkan laporan keuangan. Mungkin pada bulan Januari ini karena di bulan-bulan sebelumnya ada efek dari COVID-19, pada awal Januari 2023 ini mungkin laporan keuangan perusahaan itu kurang baik yang mengakibatkan banyak orang melepas sahamnya di bulan ini, yang mengakibatkan indeks harga saham gabungan itu turun terjun bebas di bulan ini. Oke, kita lanjut pada bulan Maret tanggal 18 ini, bulan Maret pertengahan, IHSG kembali menurun secara drastis. Hal ini dipengaruhi oleh pelemahan yang terjadi yang diakibatkan
mengakibatkan terjadinya imbas sentimen Bank Indonesia yang kembali menahan suku bunga acuan dan kecemasan pasar terhadap bank investasi asal Swiss yang biasa disebut Credit Suisse. Hal lain juga mempengaruhi pada tanggal-tanggal ini, terkhusus pada tanggal 16 Maret ini, IHSG jatuh mendalam itu karena adanya pelemahan bursa Asia yang mengikuti Wall Street akibat adanya kasus bangkrutnya Silicon Valley Bank yang ada di Amerika. Contoh kecil ini aja udah menjadi acuan bahwasanya kondisi makro perekonomian bahkan yang tidak terjadi di Indonesia itu mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia yang menyebabkan indeks harga saham gabungan itu menjadi turun secara drastis. Contoh lain bisa kita lihat yang baru-baru ini itu pada bulan November. Sebagaimana kita ketahui pada bulan-bulan November ini terjadi konflik antara Israel dan Palestina. Di Indonesia terjadi banyak gerakan untuk menolak produk-produk Israel, memboikot produk-produk Israel yang mengakibatkan banyak orang Indonesia itu khususnya yang memegang saham-saham produk pro-Israel itu mereka melepaskan saham mereka yang mengakibatkan indeks harga saham gabungan di bulan November ini turun secara drastis. Lah, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi itu menggambarkan bahwasannya kita sebagai investor harus mengetahui bagaimana kondisi makroekonomi yang sedang terjadi saat ini agar kita dalam berinvestasi itu tidak salah menempatkan dana kita dan meminimalisir resiko loss atau kerugian pada kita dan meningkatkan resiko profitabilitas bagi kita sebelum menentukan keputusan investasi. Dan yang terakhir, yang menjadi dasar kita untuk melakukan investasi adalah kita harus menilai profil perusahaan. Nah, profil perusahaan itu penting untuk kita lihat sebagai dasar kita untuk melakukan investasi. Bagaimana sih kinerja keuangan perusahaan yang akan kita investasikan dana kita ke sana? Bagaimana kinerja dividen perusahaan ini? Apakah perusahaan ini membagikan dividen rutin pada tiap tahunnya? Dan yang ketiga itu, bagaimana sih kinerja harga pada emiten ini? Apakah saat-saat ini emiten ini cenderung dalam tren yang turun atau pada saat-saat ini emiten ini cenderung mengalami tren kenaikan. Hal profil perusahaan atau citra perusahaan ini menjadi perhatian penting sebagai dasar kita dalam melakukan investasi agar kita itu terhindar dari resiko kerugian dan meningkatkan resiko profitabilitas kita sebagai dasar kita dalam melakukan investasi. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan praktik pembelian saham dan juga melakukan praktik analisa saham. Sebelumnya aku udah menyiapkan 4 emiten saham yang akan aku amati dan analisa bagaimana kinerja saham ini. Yang pertama ada emiten PGAS, yang kedua ada emiten SIDO, yang ketiga ada emiten Java, yang terakhir ada emiten BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Dari keempat emiten ini merupakan emiten yang ada pada indeks Kompas 100. Lah, mengapa aku memilih indeks Kompas 100? Lah, indeks Kompas 100 merupakan indeks yang berisi, indeks Kompas 100 merupakan indeks yang berisi 100 saham yang memiliki kapitalisasi yang besar dan likuiditas yang baik. Maka dari itu, hal ini menjadi dasarku untuk menetapkan 4 emiten ini sebagai emiten yang aku akan analisa dan aku investasikan dana kepada 4 emiten ini. Untuk video lebih lanjut, kita akan melakukan analisa laporan keuangan dari 4 perusahaan ini. Oke, kita langsung saja ke video analisanya. Oke, kembali lagi dengan aku. Sekarang kita akan masuk pada yang pertama. Kita coba lihat kinerja laporan keuangan atau kinerja financial statement dari 4 emiten yang sudah kita pilih tadi, yang merupakan ada emiten BRIS, PGAS, Java, dan SIDO. Langsung aja kita masuk ke menu financial statement. Kita bandingkan laporan keuangan dari 4 emiten yang akan kita coba analisa. Yang pertama ada BRIS, yang kedua ada Java, 3 ada SIDO, yang terakhir ada PGAS. Kita akan mencoba masuk kepada kuartal 2, karena kalau misal kita amati kuartal 3 sama kuartal 4 ini nggak bisa karena kuartal 4 belum terjadi.
Kalau nggak salah kuartal 4 laporannya itu baru keluar pas tanggal 31 Desember. Maka dari hal tersebut kita bisa melihat dan menganalisa melalui kuartal 2 dan kuartal 3. Dari data historis ini terlihat bahwasanya pada kuartal 2 empat perusahaan ini mengalami peningkatan ya pada pendapatan bersih ini. Jika kita lihat kalau empat perusahaan ini mengalami peningkatan pada laba bersih, ini sudah cukup mengindikasikan bahwasannya kinerja dari empat perusahaan ini itu baik. Ini cuman kalau semisal kita lihat dari net income aja ya. Tapi saya rasa tidak cukup kalau semisal kita menilai perusahaan dari net income aja. Kita harus memperhatikan semua komponen yang ada di sebelah kiri ini. Ada PER, PBV, ROA, dan seterusnya. Lah, kita akan mencoba membandingkan pergerakan dan perkembangan dari empat emiten ini pada kuartal 2 dan kuartal 3. Sebelumnya juga aku sudah memindahkan data dari kuartal 2 dan kuartal 3 pada Excel yang akan coba kita buka. Nah, ini adalah Excel yang udah aku pindah dari kuartal 2 4 emiten dan kuartal 3 dari 4 emiten ini sudah aku pindah kepada Excel ini. Oke, coba kalau semisal kita amati, kita mencoba melihat pergerakan dari data historis laporan keuangan atau financial statement. Ini dirangkum menjadi ada yang pertama ada year quarter, ini kuartal, ada total sale, biaya dari penjualan, gross profit atau pendapatan kotor, biaya operasi, ada penghasilan sebelum pajak, ada penghasilan bersih. Earning per share ini merupakan kinerja dari per lembar saham itu bisa menghasilkan Rp91, Rp79 dan seterusnya. Ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, PER, PBV, ROA, ROE yang merupakan rasio yang menjadi indikator dan menjadi dasar kita untuk menentukan keputusan investasi. Nah, dalam penentuan investasi biasanya aku lebih suka memakai indikator ini dalam penentuan keputusan investasiku. Dari indikator-indikator total aset, penghasilan bersih, ada EPS, ROA, ROE, sama PER per kuartal 3, market value dan book value, aku bisa menilai kinerja perusahaan itu dalam posisi baik atau dalam posisi buruk. Kalau semisal kita lihat rangkuman yang ada di sini ya, kita coba amati yang BRIS dulu. Dia ada di net income ini ya, di pendapatan bersihnya ada di posisi 1.300.048. Kalau kita lihat ini net income dari BRIS, ini terjadi peningkatan pada kuartal 2 ke kuartal 3 sebanyak Rp1.348. Lalu jika kita lihat EPS atau kinerja per shares atau per sahamnya, dia si BRIS ini ada indikasi kenaikan ya di kuartal 2 ke kuartal 3 sebanyak Rp30. Ini bagus sih karena dia ada perkembangan dari periode sebelumnya ke periode sekarang. Terus coba kita intip ke total asetnya. Total aset, jika kita melihat pergerakan total aset dari BRIS itu ada kenaikan yang lumayan besar ini ya, sebesar 6.233.000 sekian. Ini juga indikator yang bagus karena dia itu bisa mengoptimalkan asetnya dan bisa menambah aset yang merupakan itu adalah indikator yang bagus suatu emiten. Terus kita lihat langsung aja kita ke ROA. Untuk ROA atau tingkat pengembalian pada asetnya dia cenderung stabil, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Sedangkan dalam ROE-nya terjadi penurunan ini ya pada emiten BRIS sebesar 0,60 atau di bawah 1. Ini menurutku juga cukup baik karena gak terlalu ini ya, walaupun dia mengalami penurunan di ROE tapi dia masih menghasilkan net income sebanyak 1.300.000 sekian. Walaupun dia mengalami penurunan di ROE nya
akan tetapi dia masih bisa menghasilkan net income yang lumayan, ini bisa menjadi pertimbangan sih. Tapi yang menjadi permasalahan, apakah saham ini terlalu mahal untuk dibeli ataukah terlalu murah? Ini juga menjadi persoalan. Kalau kita lihat progres dari net profit margin, cenderung ada penurunan ya, tapi penurunannya nggak terlalu besar dan terlalu signifikan, cuma 0,48%. Dan menurutku kita lihat book value pada BRIS yang kuartal 3 ada di posisi 805. Jika kita tengok di sebelah kiri, BRIS kuartal 3 book value 805, sedangkan harga saat ini ada di 1685. Berarti saham ini menurutku terlalu mahal karena 2 kalinya book value dia. Jadi kalau semisal saham itu di harga saat ini atau harga saham saat ini di bawah book value itu bisa kita ambil, soalnya itu harga udah murah. Kalau kita lihat BRIS ini menurutku dia udah mahal karena harganya udah 2 kali dari harga book value-nya. Lanjut kita masuk ke emiten Java. Jika kita tengok pada kinerja emiten Java pada total asetnya, total aset emiten Java ini terjadi peningkatan ya. Terus kita cek pada penghasilan bersihnya dia. Wow, ini terlihat peningkatan yang sangat signifikan ya. Kita coba lihat pada kuartal 2, kita beralih ke screen sebelah kiri. Kuartal 2 Java net income berada di angka 81 sekian, dan pada kuartal 3 ini meningkat 900.000 sekian. Wah, ini terjadi peningkatan yang sangat luar biasa ya. Pendapatan bersih dia bisa dari kuartal 2 ke kuartal 3 itu naik sebanyak 800.000 nih. Wah, ini cakep nih saham laporan keuangannya nih. Coba kita lihat di EPS-nya juga. Earning per share-nya itu dari kuartal 2 yang hanya 6 ke 79 itu sangat tinggi ya guys. Sekitar Rp73 dari kuartal 2 ke kuartal 3. Ini cakep nih. Di ROA ini juga mengalami peningkatan sebesar 3,10. ROE-nya juga ada peningkatan sebanyak 8,20. Kita lihat PER-nya per kuartal 3. Ini terjadi penurunan ya. PER-nya yang awalnya ada di 95, sekarang ada di 12 sekian. Jika kita lihat PER-nya yang kecil ini berarti market cap dari Java ini menurun ya. Menurun jadi 12 sekian dari yang awalnya kuartal 3 9 menurun 83 poin. Cakep sih, ini PER-nya udah turun dia. Terus untuk book value pada kuartal 3 ada di posisi 1020 sekian lah ya. Book value 1122, sedangkan harga saat ini 1210. Lah, terdapat selisih Rp88 dari book value. Menurutku aku bakalan ambil emiten ini karena harganya itu tidak terlalu mahal juga dan tidak terlalu murah, tapi sepertinya aku akan mengambil emiten ini. Terus kita lanjut coba menganalisa laporan dari keuangan perusahaan Sido. Untuk Sido, total asetnya dia berkembang di angka 185.000 sekian, hampir 186.000 ya. Terus net income-nya 138.000. Terus untuk IPS pada kuartal 2 ke kuartal 3 hanya terjadi peningkatan Rp5 saja. Setelah itu kita lihat PER-nya atau market cap. Untuk market cap ini cenderung besar ya, karena market cap jika sudah di atas 10 itu sudah bisa dikatakan bahwasannya perusahaan itu memiliki market cap atau kapitalisasi pasar yang gede. Kalau dari ini terjadi penurunan ya, kapitalisasi pasar Sido sebanyak minus 180, tapi market cap-nya tetap berada di posisi high dia, berada di posisi 22,6. Terus untuk book value kita cek harga last price kuartal 3. Sido hari ini berada di posisi Rp540. Coba kita cek di ini ya, screen sebelah kiri. Sedangkan book value ada di posisi 113. Nilai buku harusnya saham ini ada di Rp113. Tapi kenyataannya pada saat ini harganya 540. Dan menurutku si saham Sido ini harganya lumayan mahal, nggak semahal BRIS. BRIS itu menurutku cukup mahal ya. Kalau Sido ini lumayan lah.
masih bisa dikejar karena ratusan rupiah, nggak sampai ratusan ribu. Terus kita nyoba beranjak kepada emiten selanjutnya, yaitu emiten terakhir, emiten PGAS atau Perusahaan Gas Negara Indonesia. Untuk indikator yang akan aku pakai yaitu tetap sama kayak yang tadi, kita cek total asetnya apakah mengalami peningkatan. Total aset pada perusahaan PGAS ini mengalami penurunan. Terlihat dari yang awalnya total asetnya ada 100 juta sekian, terjadi penurunan sebanyak 364.000 sekian. Ini kalau menurutku kurang baik juga, karena perusahaan yang baik itu harusnya asetnya bisa berkembang setiap kuartal. Terus kita lihat net income. Lah, ini net income-nya cukup baik, dia ada di kisaran hampir 900 ribuan ya. Cukup baik karena walaupun total aset dari perusahaan itu berkurang, tapi dia tetap bisa menghasilkan penghasilan bersih sebanyak 800.000 sekian ini ya. Terus kita lanjut pada ROA-ROE-nya. ROA-ROE pada perusahaan PGAS mengalami penurunan semua. Dari kuartal 2 ke kuartal 3 mengalami penurunan pada ROA sebanyak 0,20 dan di ROE-nya 1,30. Kalau semisal ROA dan ROA ini mengalami penurunan, menurutku biasanya kinerja dari perusahaan ini tuh kurang baik, dan aku kurang suka sih kalau semisal ROA dan ROE atau laporan keuangan dari perusahaan ini kurang bagus. Terus kita coba lihat market kapitalisasinya. Market cap kita cek pada pairnya. Pairnya berada yang terakhir, coba kita lihat di sisi kiri. Pair berada yang PGAS 8,1. 8,1 ini termasuk kapitalisasi yang nggak terlalu tinggi ya. Sebenarnya ini bagus karena nggak terlalu rame di perusahaan ini, dan kalau semisal mau main aman bisa sebenarnya ambil PGAS ini. Cuman kalau semisal untuk jangka panjang saja ini PGAS bagus, tapi kalau jangka menengah kurang sih berdasarkan pandangan pribadiku. Terus nilai buku juga ini menarik, ini saham karena nilai buku book value dia berada di 1674, sedangkan harga saat ini ada di 1105. Tentu ini adalah saham yang murah karena berada di bawah nilai buku. Untuk jangka panjang sepertinya bagus PGAS ini, tapi aku akan memutuskan dari 4 emiten ini, keputusanku akan berada di seat 11 sini. Dari 4 emiten kita akan merangkum dan cek total aset, net income, EPS, ROA, ROE per kuartal 3, kategori market cap, book value, dan ini ada tabel keputusan. Jika melihat dari laporan keuangan yang ada, aku cenderung memilih Java untuk aku beli daripada emiten yang lain. Mengapa aku akan beli saham yang Java? Karena jika kita lihat total aset dari kuartal 2 ke kuartal 3, dia mengalami kenaikan, sedangkan net income juga dia mengalami kenaikan. EPS-nya apalagi dari 6 ke 79, ada 73 rupiah dari kinerja per lembar sahamnya dia. Jadi oke, aman EPS. ROA dan ROE ini juga cenderung naik dari kuartal 2 ke kuartal 3, dan juga pairnya ini dia nggak terlalu tinggi, ada di kisaran 12,10, nggak seperti Sido yang market cap-nya gede banget, sedangkan Java ini berada di posisi 12,10. Untuk book value juga harganya menurutku masih bisa aku jangkau, kisaran per lot untuk Java sekitar ada di kisaran harga 121.000, masih dalam jangkauanku. Jadi untuk keputusanku, aku akan mencoba membeli emiten saham Java karena aku orangnya cenderung fundamentalis, jadi aku akan mengambil Java sebagai emiten yang akan aku beli. Untuk selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana sih kondisi market sebenarnya atau kondisi makro pada
emiten Java. Oke, menyambung tadi, setelah kita melihat laporan finansial, kita juga seperti dasar yang sudah dijelaskan di awal, kita harus melihat bagaimana kondisi market atau kondisi pasar makro sebenarnya pada emiten ini. Jika kita lihat pergerakan pada makronya pada tahun 2023 awal hingga saat ini, tren dari emiten Java ini naik turun ya. Terus untuk tren yang terbaru kita bisa lihat pada bulan-bulan Desember ini, November dan Desember, tren dari emiten Java ini sedang mengalami penurunan dan naik pada bulan Desember awal ini mengalami kenaikan. Akan tetapi saat ini dia sedang mengalami tren penurunan. Bisa kita lihat grafik ini mengalami penurunan pada tanggal 8 hari Jumat kemarin, penutupan di harga 1210. Karena aku investasi cenderung untuk jangka menengah hingga panjang, aku akan mengambil posisi ini 1210 sebagai posisi aku masuk pada emiten Java. Berhubung sekarang adalah hari Sabtu dan market tutup, kita tidak bisa melakukan transaksi dan melakukan pengisian RDN, dan video kita akan lanjut nanti pada hari Senin ketika market sudah buka dan RDN ku sudah masuk dananya. Baik, menyambung dari lanjutan video kemarin, hari ini hari Senin jam 8.58 kita akan melakukan praktek pembelian saham Java. Karena kita sudah menentukan kemarin kita akan membeli saham ini, maka kita akan langsung lanjut saja pada praktek pembelian saham Java. Oke, kita akan melihat pergerakan hari ini, volume yang ditransaksikan. Ini udah keluar data terbaru. Coba kita lihat, kita akan mencoba mendaftar di list price dengan harga 1 lot. Harganya langsung naik. Kita lihat apakah orderan kita udah masuk. Untuk memperoleh saham ini kita cek menu order list, kita load, kita dapat di harga Java di harga 1215. Oke, ternyata kemarin kan kita menganalisa saham Java itu harga list price sekitar 1210 yang ini kan, tetapi kemarin terjadi kenaikan dan aku dapat barang Java ini di harga 1215 kan, tetapi Java kembali mengalami penurunan kemarin. Akhirnya aku jual di harga 1205, terus aku beli lagi saham Java itu di harga 1200 ini 1200. Dan apa aja sih portofolio saham yang aku miliki saat ini? Kurang lebih portofolioku saat ini ada ini guys, kurang lebih saham yang aku miliki kurang lebih ada 4 saham, yang 3 lagi merah, yang 1 hijau. Ini ayam aku kemarin beli pas IPO. Dan beginilah susunan portofolio yang aku miliki untuk saat ini. Dan ini keputusan investasiku biasanya untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Jadi kemungkinan untuk menjual saham di dekat-dekat ini tuh masih belum ada, dan aku pengen melihat pergerakan dari emiten yang aku miliki ini dalam 4 bulan ke depan. Jadi kesimpulan dari video kali ini adalah dalam memutuskan keputusan investasi, kita harus mempertimbangkan 4 hal mendasar. Yang pertama ada profil resiko, yang kedua ada tujuan investasi, yang ketiga ada kondisi perekonomian secara makro, dan yang terakhir ada company profile perusahaan. Sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.